Halo guys, halo orang-orang baik di luar sana. Selamat datang kembali di Lance Intuitions ya. Terima kasih untuk semua supportnya. Aku ikut senang untuk semua komentar baiknya, energi positif yang kamu berikan sama aku, terutama untuk Lance Intuitions. Sungguh teman-teman, aku ikut senang kalau memang energi kamu bisa aku tarik, pembacaannya cocok untuk kamu, cara menyampaikan aku cocok untuk kamu. Terima kasih banyak ya. Aku nggak bisa balas satu-satu teman-teman, yang jelas aku terima energi positif dari kalian, aku terima energi cinta itu dari kalian. Aku balikin semuanya dalam energi yang positif juga. Semoga semua dalam keadaan baik-baik, rezekinya terus bertambah, rezekinya terus lebih dan lebih lagi dibandingkan sebelumnya, terutama kamu sehat dan bahagia teman-teman ya. Oke, kita fun reading lagi, kita pilih kartu lagi teman-teman ya. Temanya kali ini, apa sih yang harus kamu fokuskan saat ini? Apa sih yang harusnya kamu lebih fokuskan saat ini, gitu ya teman-teman temanya. Kamu tanya itu di dalam hati dan pikiran kamu, pilih dengan intuisi ya. Pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Kamu pejamkan mata, kamu atur nafas kamu setenang mungkin. Lalu bertanya, apa sih yang harusnya lebih aku fokuskan saat ini di antara banyaknya keinginan kamu, di antara banyaknya maunya kamu, di antara banyaknya kebutuhan kamu. Apa yang harus kamu lebih fokuskan? Itu temanya ya teman-teman ya. Aku tidak pakai indikator apapun untuk melatih intuisi kita, kamu dan aku ya, supaya lebih tajam lagi gitu ya teman-teman. Ini bacaan untuk umum, nggak capek-capeknya aku jelaskan, jadi kemungkinan tidak akan cocok untuk kalian semua di luar sana. Harap maklum dan harap pengertiannya gitu ya teman-teman ya. Nggak mungkin aku yang hanya seorang diri di sini bisa menarik semua energi kamu di luar sana yang aku nggak tahu seberapa banyak. Banyakkah, sedikitkah? Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate, kalau memang energi kamu nggak bisa aku tarik, ya sudah, tolong dimaklumi. Jangan terlalu diambil perasaan, jangan terlalu kecewa, jangan marah-marah ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi temanya adalah apa sih yang harusnya lebih kamu fokuskan saat ini di antara semua keinginan kamu, di antara semua kebutuhan kamu, di antara semua yang kamu pikirkan saat ini. Apa? Ya, seperti itu. Pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan pilihan ketiga. 1, 2, dan 3, pilih dengan intuisimu yang tajam itu teman-teman ya, dilatih intuisinya. Kita mulai dari pilihan pertama. Halo, yang memilih pilihan pertama, kita buka dulu energimu ya. Aku akan bacakan energimu secara random atau acak. Kamu tinggal sesuaikan saja keadaannya dengan keadaanmu saat ini, situasimu saat ini. Baik divine feminine maupun divine masculine. Ini berlaku bagi kamu semua di luar sana. Kamu masih single, kamu sudah menjadi orang tua, ya bebas ya teman-teman ya. Oke, Ace of Swords, saat ini energi kamu ya. Oke, ada Nine of Pentacles, ada The Sun. Teman-teman sebenarnya secara garis besarnya energi kamu yang memilih pilihan 1 di sini positif semua kok ya. Ada Ace of Swords. Dari Ace of Swords di sini aku melihat ini energi kamu, karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, apapun yang mengenai tentang dirimu ya teman-teman. Ace of Swords di sini jelas aku lihat kamu orang yang sangat tegas terhadap sesuatu atau beberapa hal. Kamu tegas akan kebahagiaan kamu sendiri. Aku lihat dari Nine of Pentacles ya. Kamu tegas untuk kebahagiaanmu, jiwamu, ketenangan jiwamu, dalam hal keuangan kamu tegas, dalam hal cinta juga kamu tegas. Kamu mungkin punya prinsip bahwa tidak ada yang bisa menyakiti hatimu. Tidak ada yang berhak untuk menyakiti hatimu, gitu ya. Mungkin karena apa? Kamu tegas, kamu orangnya dalam mengambil suatu keputusan. Biasanya orang-orang itu sulit sekali untuk mengubah pola pikir kamu. Kalau kamu sudah mengambil suatu keputusan, kalau kamu sudah bersuara lah, intinya seperti itu ya. Kamu orang yang sangat straight to the forward, to the point. Mungkin orang-orang cenderung melihat kamu adalah orang yang secara negatif sih mereka biasanya ngomong kamu cerewet gitu ya. Kamu orang yang tidak pernah memikirkan perasaan orang lain, apalagi ketika berkata-kata tuh sangat tajam. Seperti itu. Mungkin orang-orang berpikir kamu orang yang egois, kamu orang yang cerewet banget sih nih orang gitu ya. Tapi sebenarnya itu hanya menjadi salah satu fasilitas kamu untuk membahagiakan dirimu sendiri. Kamu tidak ingin tersakiti dan tidak ada yang berhak untuk menyakiti dirimu. Itu prinsipmu mungkin ya, seperti itu.
Kamu sepertinya memang orang yang pinter, cerdas gitu ya. Mungkin orang lain juga tahu ya, kamu orang yang seperti itu ya, pinter, cerdas, pinter berkomunikasi. Kamu selalu tahu bagaimana cara menyampaikan isi hati kamu kepada orang lain gitu ya. Memang kalau aku lihat di sini kamu cenderung tidak begitu peduli sama perasaan orang lain ya. Kalau misalnya kamu sudah berkata-kata, yang penting kamu pengennya apa yang ada di dalam hati dan pikiran kamu ini tersampaikan dulu gitu. Kamu mungkin seperti itu orangnya ya teman-teman ya. Kalau saat ini kamu ya sepertinya kamu tegas dengan pekerjaanmu, kebahagiaanmu. Dalam energi yang seperti itu, mungkin kamu menjadi sosok yang seperti itu karena kamu pernah mengalami rasa sakit di belakang sana. Akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya pengetahuan yang sudah kamu ambil dari semua kejadian yang mungkin tidak nyaman di belakang sana, menjadikan kamu sosok yang lebih kuat. Menjadikan kamu memiliki pola pikir yang udah gak ada yang lagi nih yang bisa menyakiti aku. Gak ada yang berhak untuk mengatur-ngatur hidupku. Aku yang berhak untuk membuat diriku bahagia. Ya, tanpa ada orang lain di sampingku pun, kecuali keluarga ya. Tanpa ada orang lain di sampingku pun aku bisa hidup bahagia. Mungkin kamu punya prinsip yang seperti itu, mungkin karena punya background cukup menyakitkan di belakang sana. Ya, kita tidak tahu, termasuk aku juga tidak tahu apa yang sudah terjadi di belakang sana sehingga membentuk kamu jadi pribadi yang cukup kuat di sini, cukup tangguh ya. Aku lihat dari Ace of Swords dan ada Nine of Pentacles ya. Di sini secara materi aku lihat kamu memiliki karir dan materi yang cukup membanggakan. Ya, setidaknya kamu bangga sama dirimu sendiri, kamu bangga terhadap apa yang kamu peroleh selama ini. Kamu bangga kamu bisa menjadi sosok yang tangguh, kamu bangga menjadi, ya intinya kamu banggalah sama dirimu sendiri, sama karirmu ya. Apapun yang menjadi karir kamu saat ini, meskipun kamu seorang wira swasta, sepertinya kamu memang tipe orang yang sudah memiliki karir dan keuangan yang cukup baiklah, setidaknya untuk dirimu sendiri. Ya, seperti itu. Kamu bahagia dengan hidupmu, kamu bahagia dengan semua hobimu, kamu bahagia dengan pekerjaanmu, meskipun mungkin kamu bukan tergolong yang orang yang tajir melintir gitu ya. Kamu pun sangat menyadari itu, tapi kamu sangat menikmati apa yang kamu punya saat ini. Kamu banyak bersyukur, terutama dalam hal materi. Kamu menjadi orang yang sangat mandiri. Setidaknya kamu tidak pernah merepotkan orang lain, keluargamu, orang tuamu termaksud gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kamu sudah berkeluarga, mungkin bahkan kamu bisa membantu pasanganmu, kamu bisa membantu perekonomian rumah tanggamu seperti itu ya. Kamu dalam keadaan yang baik-baik saja, bahagia-bahagia saja. Ada The Sun di sini ya. Energi kamu sangat positif, bersyukur atas segala sesuatu yang kamu miliki saat ini meskipun tidak berlebihan. Di sini aku ada energi kamu sudah punya anak mungkin gitu ya, atau kamu di sini ada yang single mother atau single father gitu. Kamu pernah menikah tapi kamu tidak pernah menyesali apa yang terjadi di belakang sana. Kamu sudah move on, bahkan kamu sudah punya pekerjaan yang cukup mapan. Kamu bisa menghidupi kehidupanmu sendiri beserta anakmu tanpa merepotkan banyak orang seperti itu ya. Di sini kamu sudah punya kehidupan yang baru menurut kamu ya. Menurut kamu sudah punya hidup yang baru, kamu sudah move on. Apapun hal menyakitkan di belakang sana menurut kamu sudah kamu bisa lupakan. Benar-benar lupakan ya teman-teman. Di sini ada energi healing, soalnya kamu sudah sembuh dari luka-luka masa lalu kamu. Akhirnya mungkin itu yang menjadikan kamu sosok yang lebih straight to the forward, sosok yang lebih apa adanya gitu ya. Kamu intinya tidak ingin tersakiti lagi. Kamu mungkin susah payah move on ya, susah payah melupakan masa lalu kamu, mungkin yang kurang nyaman gitu ya. Kalau masa lalu yang bahagia ngapain dilupain kan, seperti itu teman-teman. Ini kamu sudah move on, kamu sudah healing, jiwa kamu sudah bersih lagi dari semua rasa sakit dan kecewa, kamu sudah bisa kuat lagi, dan kamu memutuskan tidak ada lagi yang bisa menyakiti kamu. Terutama bagi kamu yang sudah punya anak, tidak ada yang bisa menyakiti atau menghancurkan kebahagiaanmu dan anakmu. Seperti itu ya. Kamu punya prinsip saat itu, kamu punya energi, punya prinsip saat ini, dan punya energi yang sangat positif teman-teman. Ya, kamu merasa hidup kamu sudah mulai tertata lagi. Ya, baik kamu sudah menikah maupun belum ya. Di sini banyak sekali energi single ya teman-teman ya. Belum menikah atau belum menikah lagi. Ya, kamu ngerti?
Seperti itu maksud aku, kamu fokus sama hidupmu, kebahagiaanmu. Fokus sama hidupmu belum tentu itu hanya sekedar materi saja, tidak. Tapi kamu fokus dengan kebahagiaanmu meskipun kamu single. Meskipun kamu belum menikah. Meskipun kamu sudah punya pasangan nih ya. Misalnya kamu punya pasangan, kamu sudah menikah, kamu punya pacar misalnya seperti itu, tetap kamu berprinsip tidak ada yang bisa menyakiti kamu meskipun itu pasangan kamu saat ini. Ya seperti itulah ya teman-teman ya. Oke, apa sih yang seharusnya menjadi fokus kamu saat ini? Apa sih yang harusnya lebih kamu fokuskan saat ini teman-teman yang memilih pilihan satu? Ada King of Swords. Ada apa nih? Seven of Cups. Ya, banyak sekali fokus kamu saat ini ya. Palace of Swords. Oke. Full. Ace of Wands dan Eight of Cups. Eight of Cups ya. Aku akan bacakan secara acak atau random ya teman-teman ya. Tinggal kamu lihat situasimu saja. Di sini aku lihat ada energi zodiak dari air sign itu Aquarius, Libra dan Gemini, ada Aries, itu Leo, Sagittarius dan Leo, Sagittarius dan Aries. Di sini ada water sign itu Scorpio, Cancer dan Pisces ya, teman-teman ya. Earth sign-nya sedikit di sini ya. Energi zodiak Earth sign ini ada Capricorn, Taurus dan Virgo ya. Kalau aku sebut ini zodiak, belum tentu ini zodiak yang kamu bawa. Siapa tahu ini hanya energinya saja ya teman-teman ya. Ini mungkin saja hanya energi yang kamu bawa, belum tentu ini zodiak kamu ya. Masing-masing zodiak itu punya energi ya. Mungkin dari semua zodiak ini ada yang kamu bawa. Dari energi zodiak yang aku sebutkan ini ada yang kamu bawa di dalam dirimu ya, seperti itu. Oke, dari King of Swords di sini apa yang seharusnya kamu lebih fokuskan saat ini? King of Swords ada Seven of Cups. Teman-teman di sini aku lihat beberapa energi kamu memang lagi banyak maunya. Ya, lagi banyak yang kamu pikirkan, lagi banyak keinginannya, fantasinya, ya begitulah ya. Dari Palace of Swords sepertinya ada yang berpikir tentang rumah, karir. Di sini ada juga tentang spiritualisme ya teman-teman ya. Yang harusnya lebih kamu fokuskan saat ini dari beberapa hal yang kamu inginkan ya dari Seven of Cups di sini, teman-teman coba deh kamu kalau dari kartunya ya, coba deh kamu putuskan dengan segera. Dari King of Swords kamu harus tegas memutuskan dari sekian banyaknya yang kamu inginkan. Ini kayaknya kamu harus lebih memfokuskan kepada satu hal. Bagi kamu yang memang mengharapkan tentang materi, tentang pemikiran orang terhadap kamu, misalnya karir ya, misalnya orang-orang di sekitar kamu nih beranggapan tentang karir, tentang apa yang kamu kerjakan saat ini, gitu kan, dalam hal karir ya tentunya. Kamu di sini ada yang peduli banget dengan perkataan orang lain teman-teman ya. Kamu ada yang peduli banget dengan perkataan orang lain. Jadi menurut orang lain apa yang kamu kerjakan saat ini itu tidak pantas, tidak sesuai, ya segala macam lah hal-hal negatif yang keluar dari apa yang mereka perbincangkan tentang dirimu, tentang ekonomimu, tentang karirmu. Teman-teman, kalau dari Palace of Swords di sini aku lihat, kamu tidak usah terlalu memfokuskan sama pikiran mereka. Karena apa? Seven of Cups ini bukan hanya keinginan, ya, tapi apa yang ada di pikiran kamu saat ini. Selain keinginan juga yang ada di pikiran kamu, yang saat ini kamu pikirkan gitu, bukan hanya sekedar keinginan saja, ya teman-teman ya. Oke, di sini sarannya adalah dari sekian banyaknya yang kamu pikirkan di dalam hati kamu bawa perasaan tuh mereka-mereka yang terus-terusan menekan kamu hanya karena kamu tidak bisa menjadi seseorang yang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan pemikiran mereka, gitu ya teman-teman ya. Di sini sarannya adalah dari Palace of Swords adalah jangan terlalu memikirkan pendapat mereka teman-teman. Apa yang membuat kamu bahagia selama itu positif, ya. Baik kamu sudah menikah maupun kamu belum menikah, baik kamu sudah punya anak maupun belum. Apapun kondisi kalian ya teman-teman, terutama bagi kamu yang lagi gelisah nih ya. Aku lihat ada Seven of Cups, kamu banyak keinginannya, kamu banyak
Banyak yang kamu gelisahkan, banyak yang kamu pikirkan gitu ya, termasuk omongan orang lain tentang dirimu. Mungkin tentang karirmu, mungkin tentang keadaanmu, mungkin tentang statusmu, apapun itu ya teman-teman ya. Ada Palace of Swords di sini, kamu fokus saja dengan hal-hal positif yang membuat kamu nyaman. Hal-hal positif itu bisa saja datangnya dari keluarga kamu, orang-orang yang sampai saat ini, sampai detik ini mendukung dirimu, teman-teman ya. Aku yakin selama kamu positif, baik itu pola pikir, baik itu pekerjaan ya, selama kamu positif, orang-orang pertama yang mendukungmu adalah pasti keluargamu. Ya, di sini ada Palace of Swords, keluargamu sangat menghargai apapun keputusanmu. Keluargamu sangat menghargai apapun yang terucap dari dirimu. Gitu ya, mereka nggak mengejudge, mereka nggak menghakimi seperti itu ya. Kamu fokus dengan apa yang membuat kamu bahagia. Di sini sarannya teman-teman ya. Dari Seven of Cups di sini banyak yang kamu inginkan, banyak yang kamu pikirkan. Fokus sama apa yang kamu inginkan selama itu positif. Itu intinya ya teman-teman ya. Toh di balik semua orang yang ngejudge kamu, menilai kamu negatif, banyak sekali yang mendukung kamu di sini. Kamu fokus sama orang-orang yang mendukung kamu. Ya, jangan fokus sama perkataan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dirimu, meragukan kemampuan dirimu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Fokus sama orang-orang yang mendukung dirimu, karena banyak sekali yang mendukung dirimu tanpa kamu sadari atau kamu sadari. Baik dari teman kamu, sahabat kamu, apalagi dari keluargamu, sepupu kamu, adik kakak kamu, atau bahkan orang tua. Ya, itu fokusnya. Fokus sama apa yang membuat kamu bahagia dan menjadi orang yang positif. Seperti itu. Ada The Fool di sini ya. Ya, The Fool dan The Sun ini adalah awal mula yang baru. Fokus sama hidup baru yang saat ini kamu jalani. Kamu sudah melewati banyak hal di belakang sana. Dari bahagia sampai ke hal yang membuat kamu drop banget deh. Jiwa kamu drop, energi kamu seperti tersedot dengan energi-energi negatif itu. Saat ini kamu sudah mulai menjajaki hidupmu yang baru, ya. Awal mula yang baru. Ya. Lakukan itu saja teman-teman. Ya, kalau kamu berhasil healing, ada The Sun di sini ya, energi kamu. Kalau kamu sudah berhasil healing, sudah berhasil sembuh dari apapun yang menyakiti kamu terutama ya teman-teman, ya fokus sama itu. Fokus dengan hidup barumu. Apa yang kamu putuskan sekarang? Cintakah? Fokus dengan itu. Atau kamu ingin berkarir dulu? Ya sudah, fokus dengan itu. Tanpa harus memperdulikan perkataan negatif dari orang-orang, terutama orang-orang yang tidak mendukungmu. Seperti itu. Di sini ada Ace of Wands dan ada Eight of Cups. Ada beberapa hal, ada beberapa energi yang aku tangkap kamu fokus dengan spiritualitasnya kamu. Kamu fokus dengan jiwamu. Kamu ingin bukan hanya tubuh fisikmu saja yang bahagia, bukan hanya tubuh fisikmu saja yang sehat. Ya, di sini dari Ace of Wands dan Eight of Cups ya. Kamu lagi fokus dengan dunia spiritualitas. Ya, teman-teman. Kalau sarannya di sini adalah ikuti intuisimu. Dengan cara apa sih? Banyak-banyak bermeditasi, banyak-banyak berbicara dengan guidesmu, banyak-banyak berdoa gitu ya, menyendiri bukan berarti kamu menghindari orang-orang yang mencintai kamu, tidak banget seperti itu. Kamu bisa menjelaskan sama mereka bahwa kamu butuh waktu sendiri di momen-momen tertentu ya, terutama bagi kamu yang lagi tertarik banget tentang dunia spiritualitas. Dilihat, aku lihat di sini Ace of Wands ya, kamu mungkin baru di dunia ini gitu ya, kamu jadi interest banget nih, jadi tertarik banget nih sama dunia energi, spiritualitas gitu ya. Kamu ingin mendalami lagi tentang konsep pencipta dan alam semesta seperti itu, ya fokus saja teman-teman, tanpa harus meninggalkan semua kewajiban kamu. Ya, karena apa? Kamu sangat menyadari mungkin bahwa orang hidup itu selama kita masih punya nafas, darah, tulang, daging, kita butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal yang nyaman ya. Tanpa kamu harus meninggalkan kewajiban kamu. Kamu lakukan kewajiban kamu sebagai seorang pekerja, sebagai orang tua, mungkin sebagai anak gitu ya. Tapi kalau memang kamu fokus sama dunia spiritualitas, kamu ambil waktu di tengah-tengah kesibukan kamu untuk bermeditasi, untuk baca-baca mungkin gitu ya. Kan sekarang banyak sekali informasi yang bisa kamu dapatkan di internet. Seperti itu tentang dunia spiritualitas atau bahkan di sini supranatural. Ya, teman-teman. Ya, kamu disarannya di sini ya, sempatkan waktu untuk
Kalau kamu memang memutuskan untuk fokus ya sama spiritualitas dan bahkan supranatural ya, kamu memang disarankan di sini untuk ya sudah ambil waktu untuk sendiri. Ikuti intuisi kamu. Ya, ikuti intuisi kamu, mungkin saja berdoa dan banyak bermeditasi itu bisa mempertajam intuisi kamu. Kamu harus seperti apa, kamu harus kemana gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Aku lihat fokusnya ada beberapa yang lagi tertarik banget sama dunia spiritualitas, tapi kamu bingung, kamu harus melakukan banyak hal gitu ya. Tidak apa-apa, kerjakan saja kewajiban kamu. Tapi kamu mohon pengertian dari orang-orang di sekitar kamu. Ketika kamu ingin sendiri, ketika kamu ingin terkoneksi dengan intuisimu, ya kamu butuh waktu. Dengan apa ya? Tadi sudah aku jelaskan. Dengan apa sih kamu lebih terkoneksi dengan alam semesta? Ya mungkin dengan berdoa, dengan menyendiri, ya, dengan fokus dengan dirimu, jiwamu, ya, mungkin dengan bermeditasi, ya seperti itulah teman-teman ya. Jelaskan saja, ya. Karena di sini ada beberapa energi. Aku lihat kamu fokus dengan dunia spiritualitas kamu ya, spiritualitas kamu. Meskipun ini adalah hal yang baru di dalam hidupmu, tapi kamu penasaran banget nih, ya. Jadi kamu lebih daya ingin tahunya nih. Keinginan tahunya ini lagi kencang-kencangnya aku lihat di sini ya. Oke, kita lihat dari Oracle. Di sini ada Trust, Third Eye, and Crown Chakras ya. Ada Trust. Ya, teman-teman. Seperti aku bilang tadi, ada yang lagi baru terbuka, mungkin baru mengalami spiritual awakening di antara kamu ya. Kamu sudah bisa mengerti tentang konsep semesta. Seperti itu, jadi kamu penasaran nih, ya lebih baik kamu fokus ke situ ya. Jangan memikirkan pendapat-pendapat negatif dari orang lain lah teman-teman. Ada calmness ya. Percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupmu ini pasti akan membawa kebahagiaan. Ya, percaya bahwa seburuk apapun yang terjadi di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu, seburuk apapun ya, setidak nyaman apapun, pada akhirnya akan membawa kamu ke perjalanan jiwa yang tambah pintar lagi, perjalanan jiwa yang lebih baik lagi, kamu jadi lebih sabar, kamu jadi lebih kuat, seperti itu ya teman-teman. Ada calmness. Gini, khususnya bagi kamu yang punya mendapatkan pendapat-pendapat buruk dari orang lain. Kalem aja, tunjukkan aja buktinya. Seperti itu teman-teman. Kalem aja, nggak usah terlalu dibawa perasaan. Ya, with God, all things are possible. Ya, dengan Tuhan, semua hal akan mungkin. Dalam hal apapun ya, kamu menginginkan banyak hal kan di sini, spiritualitas, keuangan, kebahagiaan. Percaya aja sama pencipta ya teman-teman. Karena nggak ada yang nggak mungkin bagi dia. Kalau dia sudah berkehendak. Seperti itu ya. Santai, kalem, ya. Berikan bukti saja ya. Percaya sama pencipta, sama jalan hidupmu, karena apa yang terjadi di dalam hidupmu itu pasti akan membawamu untuk keluargamu ya. Dengan Tuhan semua akan baik-baik saja. Tidak ada yang mustahil untuk dia. Banyak doa ya teman-teman ya. Semoga cocok, semoga resonate. Kalau memang nggak cocok sama sekali, berarti energi kamu tidak bisa aku tarik kali ini. Oke? Sehat selalu, bahagia selalu. Bye-bye. Hai, yang memilih pilihan kedua, kita langsung aja buka energi kamu dulu ya. Aku akan bacakan secara acak atau random teman-teman yang memilih pilihan kedua. Baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine, kamu laki-laki atau kamu perempuan, kamu sudah menikah ataupun belum ya. Ini bebas, bacaan bebas ya teman-teman ya. King of Pentacles, energi kamu saat ini. Temperance, oke, dan ada The Hangman. Dari King of Pentacles, kamu tinggal sesuaikan saja ya teman-teman dengan situasimu ya. King of Pentacles kayaknya energi kamu saat ini, kamu lagi fokus sama pekerjaan ya, maksudnya kamu fokus untuk menjadi orang yang lebih mandiri lagi, kamu fokus menjadi seorang pekerja yang lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugas-tugas kamu lebih fokus sama bisnis kamu, karir kamu gitu ya. Intinya di sini ada yang kamu ingin lebih terus gitu ya dibandingkan sebelumnya dalam hal apa? Materi. Ya, karir kamu seperti di sini aku lihat kayaknya kamu tipikal orang yang tidak pernah puas dengan apa yang kamu dapatkan saat ini dalam hal materi ya teman-teman. Misalnya kamu punya suatu karir gitu ya, kamu punya suatu posisi gitu di dalam pekerjaan kamu tidak puas dengan posisi itu, kamu ingin lebih lagi, kamu ingin punya posisi yang lebih tinggi lagi seperti itu, kamu punya gaji misalnya pendapatan gitu ya,
pendapatan, gaji, apapun itu ya, dalam hal uang gitu. Kamu ingin pengen lebih lagi, lebih lagi, lebih terus gitu dalam hal pendapatan. Baik kamu seorang karyawan maupun kamu seorang wira swasta, kamu ingin mendapatkan cuan, pengen mendapatkan keuntungan yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi gitu ya. Kamu seperti agak terobsesi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan uang, karir, ya duniawi lah, financial things seperti itu ya. Menurut kamu mungkin di sini aku lihat kebanggaanmu itu, hal-hal yang bisa dibanggakan dari dirimu adalah ya uang dan karir gitu ya. Beberapa dari kamu ya. Dari temperance di sini aku lihat energinya kamu lagi banyak cinta yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Banyak cinta yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Full of love lah keadaan kamu saat ini. Kamu ingin memberikan banyak cinta untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk orang-orang yang berarti di dalam hidupmu. Orang-orang ini bukan berarti dalam hal cinta saja, pasangan. Tidak, teman-teman. Di sini temperance adalah cinta yang bisa kamu bagikan kepada orang lain. Misalnya, apa ya? Keluarga kamu, orang tua kamu, anak-anak kamu, adik kakak kamu, atau bahkan kamu melihat orang-orang yang kurang mampu. Ya, kamu ingin membagikan empati dan simpatimu kepada mereka dengan kemampuan secara finansial yang kamu miliki. Ya, di sini kamu, aku lihat kamu lagi punya banyak keinginan untuk membantu orang lain, terutama mereka yang kamu lihat kok perlu dibantu ya, kayak gitu ya. Kamu lagi banyak energi cinta di sini, lagi banyak energi kesabaran di sini, termaksud sabar dalam menjalankan karirmu, menjalankan profesimu, apapun profesimu ya teman-teman ya. Ada The Hangman di sini, sepertinya aku lihat kamu lagi banyak berdoa, kamu lagi banyak bermeditasi, kamu puas dengan apa yang kamu dapatkan selama ini. Kamu lagi banyak energi kepasrahan, keikhlasan, merasa apa yang kamu punya saat ini sudah cukup lah. Sudah banyak yang bisa disyukuri di dalam hidupmu sampai saat ini ya. Mungkin dalam hal apa ya, kamu sudah memiliki ketenangan batin karena ada temperance dan The Hangman ya. Kamu merasa tidak ada lagi yang perlu ngotot kamu cari di sini. Ada beberapa energinya. Kamu merasa tidak perlu lagi terlalu terobsesi terhadap sesuatu. Terhadap sesuatu ini bisa banyak hal, cinta, keuangan, seperti itu. Kamu dalam keadaan yang udah ikhlas aja deh, udah pasrah aja sama hidupmu, gitu ya. Udah tenang aja deh, gitu. Meskipun kamu sekarang sangat menyadari bahwa keadaan finansial kamu mungkin tidak terlalu berlebihan gitu, tapi kamu ikhlas dengan itu, kamu bahagia dengan itu ya, seperti itu. Kamu lagi banyak bermeditasi lah, lagi banyak berdoa, mensyukuri hidupmu, lagi banyak keikhlasan di dalam hidupmu. Setidaknya kamu berusaha untuk ikhlas terhadap apapun yang kamu jalani selama ini ya, dari The Hangman. Seperti itu ya teman-teman. Beberapa energinya yang memilih pilihan kedua. Oke, kita lihat apa sih yang harusnya menjadi fokus kamu saat ini, yang harus kamu lebih fokuskan saat ini ya. Ada Three of Cups, oke. Chariot, Eight of Coins, atau Eight of Pentacles, Queen of Wands, Faith, dan Nine of Coins. Oke, aku akan bacakan acak atau random ya, tebaran kartunya teman-teman. Kamu tinggal sesuaikan dengan keadaan kamu. Di sini beberapa energinya kamu ada yang sudah menikah ya, yang memilih pilihan kedua. Oke, dari Three of Cups di sini, apa sih Kak yang harusnya lebih kamu fokuskan saat ini ya? Menurut kartu-kartu ini sarannya adalah dari Three of Cups adalah gini, mungkin diantara kamu, bahkan tadi energinya sudah terbaca teman-teman, kamu kerja mulu. Kamu seperti tidak puas dengan apa yang kamu miliki saat ini dalam hal materi, ya teman-teman. Di sini ada Three of Cups. Di sini sarannya adalah lebih baik kamu fokus dengan selain pekerjaan kamu ya. Setiap orang ini, kita manusia ini membutuhkan, memang tidak bisa dipungkiri kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal yang layak, nyaman seperti itu ya. Tapi bagi kamu yang sudah sepertinya merasa tidak ada waktu untuk kebahagiaan dirimu, tidak ada waktu untuk teman-temanmu, tidak ada waktu sama keluargamu, tidak ada waktu untuk bersenang-senang lah sedikit. Kamu sudah memiliki banyak sekali
Ada The Chariot juga ya di sini teman-teman, sudah memiliki banyak sekali, sangat cukup, aku lihat ya, sangat cukup dalam hal materi teman-teman ya. Salah satu caranya supaya kita lebih bahagia di dalam hidup ini adalah kan bukan hanya materi saja, tapi kebahagiaan kita, jiwa kita gitu ya. Kita juga butuh waktu loh untuk senang-senang, membahagiakan diri kita. Dan aku lihat di sini energinya kamu sudah memiliki banyak sekali kecukupan dalam hal materi, bahkan karirmu cukup baik gitu ya, cukup bagus gitu. Jadi di sini fokusnya, eh, jangan cuma terfokus dengan materi itu, jangan cuma terfokus dengan pekerjaan itu, tapi fokuslah dengan kebahagiaanmu, fokuslah dengan teman-temanmu, habiskan waktu dengan mereka. Kamu butuh senang-senang loh, gitu ya. Eh, Kamu perlu membagi waktumu juga dengan teman-temanmu, dengan mungkin pasanganmu, mungkin anak-anakmu, seperti itu ya. Ada Three of Cups di sini teman-teman ya. Eh, Materi boleh kamu kejar ya, selama kamu mampu tidak mengganggu kesehatan kamu, sangat boleh di sini ya. Terlihat sekali sarannya. Tapi saat ini fokusnya adalah untuk melepas jenuh kamu, melepas kelelahan kamu dalam fisik kamu ya, di fisik kamu, di jiwa kamu. Mungkin saat ini aku lihat ada sedikit kejenuhan, rasa bosen gitu ya. Lebih baik kamu sekarang fokus sama teman-temanmu, sama kesenanganmu ya. Selama itu positif ya teman-teman ya, diambil yang positifnya. Fokus sama orang-orang yang mungkin membutuhkan waktumu. Jelas orang-orang yang kamu sayangi juga mereka menyayangi kamu, membutuhkan waktumu ya teman-teman ya. Sebelum kamu kehilangan mereka ya gitu, mereka jadi punya ya, menjaga jarak lah sama kamu ya. Apalagi kalau kita bicara misalnya kamu sudah punya anak ya teman-teman, jangan sampai kamu kehilangan waktu bersama anak-anakmu. Seperti itu sarannya. Habiskan waktu bersama anak-anakmu, orang-orang yang memang membutuhkan kasih sayangmu juga, orang-orang yang membutuhkan perhatianmu juga. Siapapun itu, kamu tinggal lihat situasimu saat ini ya teman-teman. Oke, kalau aku lihat dari Chariot dan Eight of Coins ya, memang kamu memang tipikal orang yang mungkin punya hobi kerja kali ya gitu. Tapi aku lihat dari energi kamu tadi, King of Pentacles, kamu sudah punya cukup kok gitu. Kamu tidak akan berkekurangan kok gitu. Kamu bisa bersenang-senang kok sama orang-orang yang menantikan kamu gitu ya. Orang-orang yang menantikan waktumu tanpa kamu kehilangan uangmu. Toh kamu tetap bekerja toh gitu. Tapi apakah kamu juga mau kehilangan perhatian dari orang-orang yang mencintai kamu? Kan enggak. Hanya karena kamu fokus sama pekerjaan kamu, kamu jadi melupakan mereka yang membutuhkan waktumu juga. Kan seperti itu. Sekarang sarannya adalah fokusnya, coba fokus ke mereka juga. Fokus ke mereka juga. Ya, karena aku lihat di sini energinya banyak sekali yang menantikan waktumu. Anak-anakmu, pasanganmu, orang tuamu, bahkan teman-teman ya. Di sini ada beberapa energi aku lihat, ada Eight of Coins dan Queen of Wands ya. Dan ada Nine of Coins. Beberapa dari energi kamu aku tangkap, lebih baik yang kamu fokuskan saat ini adalah kemandirian kamu teman-teman. Pekerjaan kamu, kemandirian kamu dalam hal pentacles atau keuangan. Ya, dari Eight of Coins di sini, mungkin kamu di sini memikirkan banyak hal. Misalnya cinta, atau pendapat orang lain, atau keluarga kamu, orang tua kamu ya. Kamu jadi bingung nih. Aku harus fokus kemana dulu nih? Apa yang harus aku pikirkan terlebih dahulu dari banyaknya orang yang cerita sama aku, dari banyaknya orang yang curhat sama aku. Di sini aku lihat teman-teman, dari Queen of Wands dan Eight of Coins, aku lihat di sini sarannya adalah kamu fokus aja deh sama karir kamu, sama pekerjaan kamu. Tidak usah mementingkan pendapat orang lain yang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Ragu dengan kemampuan kamu, ya. Ragu dengan karir apapun yang kamu jalani saat ini. Kamu fokus sama pekerjaan kamu fokus dengan karir apapun selama itu positif ya teman-teman. Dengan karir apapun yang kamu jalani saat ini, kamu berikan bukti sama mereka. Queen of Wands ya, berikan bukti sama mereka bahwa pendapat mereka salah loh. Bahwa apa yang mereka katakan hal-hal negatif ya, hal-hal negatif yang mereka katakan tentang kamu, diri kamu, pekerjaan kamu, financial things kamu, tentang kemandirian kamu, itu adalah salah. Ya, kamu fokus saja dengan pekerjaan kamu ya teman-teman ya. Karena apa? Segala sesuatu itu kan dijalani pelan tapi pasti akan membawa hasil yang sangat positif. Seperti itu ya. Kan tidak ada apa ya? Kalau kamu kerja keras kan nggak akan hasilnya menjadi negatif kan teman-teman? Gitu ya.
kamu kerja keras, eh, doa, meditasi, dekatkan diri sama pencipta, tapi juga di situ harus ada usaha kan? Karena dari Queen of Wands di sini sarannya adalah kamu dekatkan diri sama pencipta juga selain bekerja. Karena percuma kamu kerja mati-matian tanpa kamu percaya sama pencipta, tanpa adanya doa di situ sangat percuma, teman-teman ya. Semua harus seimbang gitu ya. Sarannya di sini ya kamu fokus saja sama pekerjaanmu, sama karirmu, apapun yang kamu pilih ya, karir yang kamu pilih selama itu positif ya. Dan banyak berdoa. Kamu akan menjadi sosok yang lebih kuat lagi, kamu bisa memberikan bukti nyata bagi mereka yang berpendapat jelek tentang dirimu, berpendapat negatif tentang hidupmu, karirmu. Ya, kamu mungkin dinilai, nih orang kok pemalas, nih orang kok nggak mandiri, kayak gitu-gitu. Jangan dengarkan mereka. Kok mungkin mereka berpendapat bahwa, kok apa yang kamu jalani, karir yang kamu jalani saat ini kok nggak sesuai ya sama pendidikanmu, kok nggak membawa hasil yang cukup baik ya dalam hal pendapatan gitu. Kamu jangan pedulikan itu. Selama kamu yakin apapun yang kamu lakukan itu adalah baik dan membawa hasil yang baik juga, lakukan saja teman-teman ya. Kamu akan memberikan bukti nyata untuk mereka. Dari faith di sini ya jelas faith berjuang, keinginan terus berjuang teman-teman ya. Ada doa juga di sini, mungkin kamu minta restu dari orang tua gitu ya teman-teman. Sarannya adalah seperti tadi aku jelaskan, harus ada usaha, juga ada doa di situ. Jangan lupa istirahat juga seperti itu teman-teman ya. Juga minta doa dari orang tuamu terutama. Ya, aku lihat di sini ya teman-teman. Maka ada 9 of Coins di sini, maka kamu akan bahagia, kamu akan mendapatkan kecukupan. Kecukupan itu bukan hanya materi saja loh teman-teman, tapi kecukupan itu juga jiwamu merasa cukup bahagia, jiwamu merasa cukup bangga dengan dirimu sendiri. Karena apa? Kalau kamu sudah bahagia, kalau kamu merasa puas ya, kalau kamu bersyukur, mudah-mudahan secara fisik juga kamu bahagia, sehat gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Karena semua itu harus seimbang. Ada kerja keras, ada juga doa. Ada jiwa yang sehat, maka ada juga fisik yang sehat, kan seperti itu teman-teman ya. Begitu aku lihat. Kalau aku lihat ada beberapa energi di sini untuk beberapa dari kamu saja. Kayaknya kamu fokus dengan kamu ada baru mendalami suatu ilmu spiritualitas dari faith di sini ya, atau the hierophant di sini teman-teman. Mungkin dari sekian banyaknya yang kamu pikirkan selama ini, kegiatan kamu, tidak ada salahnya kamu fokus dengan dunia spiritualitas kamu, tingkat spiritualitas kamu. Kayaknya kamu ingin mengetahui tentang sesuatu ya yang ada hubungannya dengan spiritualitas. Ya, tidak apa-apa juga teman-teman kalau saat ini kamu mau fokus ke situ tanpa harus meninggalkan kewajiban-kewajiban kamu yang lain ya. Kamu mengerti lah ya kewajiban-kewajiban kamu yang lain sebagai manusia hidup gitu ya. Apakah itu keluarga kamu, kebutuhan anak-anak kamu gitu ya, atau pekerjaan kamu. Tanpa meninggalkan itu semua, kamu boleh kok fokus dengan dunia spiritualitas kamu. Kamu jadi lebih kenal lagi sama mereka yang menjaga kamu menjadi mengenal lagi konsep alam semesta itu seperti apa, pencipta itu seperti apa, seperti itu. Boleh ya, saat ini fokusnya yang lebih harus kamu fokuskan saat ini, boleh kamu kalau mau tahu tentang spiritualitas tanpa harus meninggalkan semua kewajiban kamu, semua kegiatan kamu. Ya, seperti itu. Yang harus kamu fokusin di sini banyak sekali, ada yang tentang kebahagiaan ya, bersenang-senang lah teman-teman ya. Kita kan juga butuh senang-senang gitu ya, butuh bertemu dengan orang banyak, butuh menyenangkan anak-anak, butuh menyenangkan pasangan seperti itu, orang tua apalagi. Karena apa? Restu dari mereka itu sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan kita, kesehatan kita ya, bahkan sampai ke materi kita seperti itu ya. Ayo kita buka oracle-nya adalah problems resolve. Problems resolve. Ya. Segala masalah kamu akan terpecahkan. Apapun masalah kamu, cinta, karir. Tapi aku lihat di sini ya, sarannya di sini banyak ya teman-teman ya. Ada yang spiritualitas, ada yang karir ya. Harus fokus ke karir ya. Tidak usah pedulikan pendapat mereka di luar sana, terutama mereka yang negatif ya. Seperti itu tadi sudah aku jelaskan. Kebahagiaan kamu ya, minta doa restu kepada orang tua ya. Maka semua masalah kamu, terutama masalah-masalah yang memberatkan kamu ya, itu akan terselesaikan teman-teman. Doa dari orang tuamu. Ada compassion ya. Compassion di sini. Tadi secara energi aku lihat
Kamu seperti ingin membagikan cintamu kepada orang lain, kepada orang-orang yang kamu cintai, siapapun itu ya, termasuk keluarga kamu ya teman-teman. Gelap ya, ya. Dan kamu seperti ingin banyak cinta, banyak peduli, banyak belas kasih yang ingin kamu berikan kepada orang lain, terutama mereka yang menurut kamu membutuhkan di depan mata kamu, gitu ya. Berikan itu teman-teman. Ya, berikan itu, berikan sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan kamu ya teman-teman, tapi yang jelas penuh dengan keikhlasan ya. Tapi aku lihat di sini kamu orang yang ikhlas kok, gitu ya. Compassion, berikan belas kasihmu, berikan kasih sayangmu kepada semua orang ya, kepada keluargamu terutama ya, seperti itu. Wujudkan kalau kamu ingin mengasihi orang yang membutuhkan, membantu mereka ya, berikan itu dengan ikhlas ya teman-teman ya. Aku lihat di sini beberapa dari kamu ingin sekali membantu orang-orang yang mungkin sekarang banyak sekali yang kesulitan, seperti itu teman-teman ya. Ada give peace a change ya. Berikan waktumu untuk dirimu untuk menjadi lebih damai lagi, lebih ikhlas lagi ya. Dari The Hangman tadi jelas kamu lagi berusaha untuk mendamaikan dirimu, lagi berusaha untuk ikhlas untuk dengan apapun yang kamu punya saat ini, dengan apapun yang kamu jalani saat ini ya. Jadikan dirimu damai teman-teman ya. Berikan kedamaian itu di dalam dirimu ya teman-teman ya, karena toh semua masalah itu pasti akan ada solusinya. Dengan berjalannya waktu, selama kamu percaya sama pencipta, pasti akan ada solusinya ya. Yang penting apa? Kamu damai dulu, berusaha untuk ikhlas dulu, kamu berusaha untuk percaya dulu bahwa apa yang kamu jalankan saat ini adalah yang terbaik untukmu ya, seperti itu. Apapun yang kamu jalani selama ini, hati dan pikiran kamu harus tenang dulu dalam menghadapi kesulitanmu, dalam menghadapi kegelisahan hatimu ya teman-teman ya. Seperti itu, karena apapun masalahmu pasti akan ada jalan keluarnya kok teman-teman ya. Akan ada jalan keluarnya yang akan menyelesaikan semua masalahmu yang mungkin saat ini kamu jalani. Bahkan kamu sudah melewati itu semua ya. Ya, kamu lagi berusaha untuk damai dulu deh nih, tenang dulu nih, bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Bersyukur untuk keluargamu, bersyukur untuk orang tua yang masih sehat, bersyukur untuk orang-orang yang mencintai kamu, bahkan bersyukur untuk materi yang kamu punya saat ini. Apapun bisa disyukuri ya teman-teman ya. Aku lihat di sini ada energi Earth sign itu Virgo, Capricorn dan Taurus, ada fire sign Aries, Leo dan Sagittarius. Water sign itu Cancer, Pisces dan Scorpio. Ya, itu energi zodiaknya. Belum tentu ini zodiak kamu teman-teman. Ini mungkin hanya energi yang kamu bawa di dalam dirimu. Ya, seperti itu. Semoga cocok. Semoga kamu suka dengan temanya. Tapi kalau memang nggak suka, kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate, ya sudah. Berarti energi kamu belum bisa aku tarik dan bacaan ini mungkin belum untuk kamu teman-teman. Sesimpel itu. Ya, sehat selalu ya. Tetap bahagia. Bye-bye. Halo, kamu yang memilih pilihan ketiga, pilihan terakhir, kita buka energimu dulu ya. Baik kamu divine feminine maupun kamu divine maskulin. Baik kamu sudah menikah, kamu belum menikah, kamu sudah punya anak, bebas ya teman-teman ya. Ini bacaannya untuk bebas ya. Kita buka energimu dulu. Ada Ten of Pentacles ya. Seperti tadi aku bilang, kamu sepertinya ada yang sudah punya anak, sudah menikah ya. The Fool dan Three of Pentacles. Ini karakteristik kamu, sifat-sifat kamu, keadaan kamu saat ini, energi kamu saat ini, apapun ya. Aku akan bacakan secara random atau acak. Kamu tinggal lihat situasi kamu aja ya. Ada Ten of Pentacles. Aduh, aku lihat di sini kebanyakan energinya positif banget, lagi nggak berkekurangan apapun, kasih sayang nggak kurang, uang nggak kurang ya. Apalagi bagi kamu yang sudah berkeluarga nih, bahkan sudah punya anak, kayaknya kamu pencinta binatang juga. Di rumah kamu banyak binatang ya, mungkin lebih dari 2 gitu ya. Mungkin kamu juga masih tinggal dengan orang tuamu, meskipun kamu sudah berumah tangga, atau orang tuamu tinggal sama kamu, seperti itu. Orang tuamu sangat bangga dengan dirimu, dengan keluargamu, dengan apa yang kamu raih saat ini, dengan pencapaian kamu lah intinya ya. Kamu seperti tidak berkekurangan lah dalam hal materi. Bahkan kamu bisa membantu orang tuamu, bahkan kamu bisa menghidupi orang tuamu,
bahkan kamu bisa menghidupi anak-anakmu, menghidupi hewan-hewan peliharaanmu yang kamu cintai gitu ya, seperti itu. Kamu tidak berkekurangan apapun kok teman-teman. Di sini aku lihat energinya ya. Kamu lagi banyak kerja keras juga, fokus masih dengan bekerja, dengan karir kamu, ada Three of Pentacles. Mungkin beberapa dari kamu punya usaha sendiri yang kamu jalankan bersama keluargamu, sama pasanganmu, sama mungkin sama teman-temanmu juga ya. Jelas di sini dari Three of Pentacles aku lihat banyak orang yang mempercayai kinerjamu. Ya, kamu dinilai mungkin orang yang profesional, orang yang pinter dalam mengolah keuangan, orang yang pinter dalam mengolah manajemen gitu ya. Banyak yang percayalah dengan kemampuan kamu. Ya, kamu punya jiwa pemimpin yang cukup kuat di sini aku lihat. Mereka mengagumi kamu. Siapapun yang saat ini bekerja sama kamu ya, misalnya kamu bekerja sebagai seorang karyawan, kamu punya beberapa anak buah, mereka sangat percaya dengan kamu. Atau kamu punya bisnis yang kamu jalani bersama teman-teman kamu gitu ya, atau bahkan kolega-kolega kamu atau rekan bisnis kamu sangat percaya dengan kinerja kamu. Ya, kamu orang yang bijak dalam memutuskan sesuatu, khususnya dalam hal pekerjaan ya, teman-teman, seperti itu. Intinya banyak sekali yang percaya sama kamu dalam hal materi. Ya, teman-teman. Ada the Fool di sini. Ya, energi kamu lagi pengen enjoy sama hidupmu, apa ya? Di sini ada energi cenderung agak ceroboh, ya. Jadi kamu mau melakukan segala hal yang membuat kamu senang. Pokoknya aku mau melakukan apapun yang buat aku senang, apapun yang membuat aku girang. Jadi kamu lebih 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 mengikuti keinginanmu itu tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya atas apa yang kamu lakukan, gitu ya. Jadi kamu di sini beberapa energi aku lihat, pokoknya kamu bahagia, kamu tidak peduli dengan resiko yang akan kamu hadapi. Apapun kamu lakukan untuk kebahagiaan kamu tanpa begitu memperdulikan resiko itu. Bahkan kamu tidak peduli dengan resiko itu. Ya, dari the Fool aku lihat ya. Bahkan di sini aku lihat spirit guide kamu nih ya. Para penjaga kamu udah repot banget nih ngasih warning atau peringatan sama kamu. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Mungkin kamu terlalu keras kepala untuk mendengarkan suara para penjagamu ya. Yang ada di pikiranmu saat ini, yang penting aku enjoy dengan hidupku. Masalah resiko yang akan aku hadapi di di depan nanti aku tidak terlalu peduli. Yang penting aku enjoy dulu. Aku mau melakukan apapun yang aku inginkan ya, seperti itulah. Ada beberapa energinya ya dari kamu gitu ya. Ya, setiap manusia punya free will atau kebebasan untuk memilih gitu ya. Karena kan para penjaga kita kan ditugaskan untuk memperingati kita, untuk menuntun kita ke hal-hal yang benar, ke hal-hal yang tidak merugikan kita, tidak mencelakakan kita gitulah, teman-teman ya. Meskipun hal sesimpel apapun, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia ini terlalu keras kepala dan terlalu egois. Ya, terlalu mengikuti keinginan kita. Ya, ya pasti akan ada resiko di balik itu semua, kan? Gitu ya, seperti itulah teman-teman energinya. Aku lihat ya. Oke. Kita buka apa sih yang seharusnya lebih kamu fokuskan saat ini ya. Apa sih yang seharusnya lebih kamu fokuskan saat ini? Sarannya tuh seperti apa? Tapi masalah kamu akan mengikuti itu atau tidak, ya itu kan balik lagi seperti tadi aku jelaskan, kita sebagai manusia memang diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Free will ya, kebebasan untuk memilih dan bertindak. Tapi tentu saja akan ada resiko di balik itu semua ya, teman-teman. Oke, ada Two of Swords. Fokus sama apa harusnya? Oke, Hermit. Fokus sama apa sih harusnya? Five of Coins ya. Palace of Cups ya. Ada Page of Wands dan ada Moon ya. Teman-teman, jujur dari pilihan ketiga atau terakhir ini aku lihat lebih ke banyak ya, lebih banyak. Bukan berarti semua ya, lebih banyak ke spiritualitas ya. Mungkin yang memilih pilihan terakhir atau pilihan ketiga ini kamu lagi sebenarnya ingin memfokuskan tentang hal-hal yang sifatnya tentang spiritualitas, angel, spirit guides, tentang alam semesta, konsepnya seperti apa, tentang ketuhanan, konsepnya seperti apa gitu ya.
Tapi kamu juga banyak kegiatan di situ ya. Sebagai manusia kamu punya pekerjaan, mungkin sebagai orang tua kamu punya anak, sebagai pasangan juga kamu punya kewajiban di situ ya. Teman-teman di sini dari Two of Swords jelas di sini kelihatan secara intuisi kamu tajam sekali, setajam itu ya. Tapi secara logika juga kamu juga tajam. Jadi kamu seperti mengerti tentang ada hermit juga di sini ya teman-teman. Kamu sebenarnya sudah mengerti tentang yang namanya intuisi kamu ini tajam. Kamu tahu banget gitu ya. Kamu mengerti tentang dunia spiritualitas atau bahkan sedikit supranatural di sini aku lihat ya. Tapi kamu seperti karena logika kamu cukup tajam di sini, kamu jadi seperti ada di situasi yang bingung gitu ya. Kalau kamu dihadapkan di suatu situasi, kamu bingung, kamu harus mempergunakan logika kamu atau intuisi kamu nih. Ya, teman-teman. Seperti itu kadang-kadang ya. Kamu ingin fokus sama spiritualitas kamu, tapi terkadang mungkin juga pendapat dari orang lain di sekitar kamu ya, yang terlalu yang agak bergesekan dengan spiritualitas kamu. Mungkin mereka memberikan konsep-konsep atau saran-saran yang harus lebih menggunakan logika. Mungkin seperti itu ya, kamu kadang-kadang bingung. Kamu harus mendengarkan orang lain secara logika atau mengikuti intuisi kamu. Teman-teman, ini hanya saran dari tebaran kartunya yang aku jelaskan apa adanya. Ya, teman-teman, kalau aku lihat di sini ada hermit. Sebaiknya kamu percaya dengan intuisi kamu bahwa kamu memang memiliki kemampuan secara spiritualitas, secara jiwa kamu sebenarnya mengenal tentang yang namanya konsep alam semesta, ketuhanan gitu ya. Kamu lebih baik fokus dengan yang intuisi kamu katakan. Karena di sini ada hermit dan ada moon. Ya, teman-teman ya, fokus dengan panggilan jiwamu seperti apa. Caranya gimana mendengarkan panggilan jiwamu ya? Mungkin kamu dengan banyak menyendiri, mungkin kamu dengan banyak berdoa atau bahkan bermeditasi. Kamu belajar meditasi yang dari dasar dulu aja deh gitu, yang simpel-simpel dulu aja. Gitu ya, karena meditasi tidak sesulit itu teman-teman ya. Seperti itu. Banyak sekali tutorialnya ya, banyak sekali caranya yang ada di sosial media seperti itu. Saat ini sarannya adalah fokus dengan intuisi kamu, fokus dengan spiritualitas kamu, tanpa kamu harus meninggalkan kewajiban kamu sebagai apapun. Sebagai orang tua, sebagai pekerja, karena kamu juga masih butuh makan toh, kamu masih butuh minum, masih butuh tempat tinggal gitu ya, kelayakan sebagai manusia, seperti itu ya. Tapi kalau kamu memang tertarik dengan dunia spiritualitas, di sini sarannya fokus aja dengan itu. Ya, tidak usah memperdulikan pendapat orang lain. Kamu dengarkan intuisi kamu. Apa sih yang dia bilang? Gitu ya. Apakah kamu bisa mempercayai suara-suara di hati kamu? Apakah kamu bisa mempercayai apa yang kamu ketahui selama ini dalam hal spiritualitas dan supranatural? Seperti itu ya. Kamu fokus dengan intuisi kamu. Ya, seperti tadi aku bilang, fokus dengan berdoa atau bahkan bermeditasi. Ya, tarik dirimu dulu dari dunia sosial yang terlalu hingar-bingar, terlalu apa ya, menjanjikan kemewahan duniawi seperti itu ya. Kalau kamu memang tertarik dengan dunia spiritualitas, gitu seperti itu ya teman-teman ya. Tidak harus tidak harus meninggalkan mereka semua. Mungkin teman-teman kamu ya, kehidupan sosial kamu tidak seperti itu, tapi dibatasi saja seperti itu. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Fokus dengan dirimu, fokus dengan intuisimu gitu ya. Aku lihat dari Five of Coins di sini. Oke. Dari Five of Coins kayaknya beberapa dari kamu ada yang baru meninggalkan suatu keadaan atau ditinggalkan oleh seseorang ya, yang mungkin menurut kamu tidak mengasihi kamu, tidak menghargai kamu. Ini dalam hal apapun ya. Mungkin kamu baru keluar dari pekerjaan, suatu pekerjaan yang menurut kamu orang-orangnya kurang menghargai usaha kamu. Ya seperti itulah ya teman-teman ya. Atau kamu baru ditinggalkan oleh seseorang yang kamu sangat percaya, kamu sangat cintai gitu ya. Kamu sekarang dalam keadaan yang begitu bersedih, begitu terpuruk, begitu merasa tidak dihargai. Dalam hal cinta kamu nggak punya, dalam hal apa ya, karir mungkin keuangan kamu berkekurangan gitu ya teman-teman. Kamu terlalu fokus juga sama pendapat orang lain sama kamu ya, mungkin dalam hal spiritualitas yang seperti tadi aku bilang, mungkin juga dalam hal menurut mereka karir kamu kurang menunjang lah,
kurang ada harganya lah di mata orang lain, mungkin seperti itu. Pendapat-pendapat negatif dari orang lain kamu juga termaksud pikirkan ya, seperti itu. Kamu merasa tidak dihargai untuk apapun yang kamu lakukan saat ini ya. Ada Palace of Cups teman-teman, tapi di antara banyaknya orang yang berpendapat jelek atau negatif tentang dirimu, tentang apapun yang kamu lakukan saat ini, teman-teman, kamu fokus saja sama orang-orang yang mencintai kamu. Kamu fokus saja sama yang membuat hati kamu bahagia. Misalnya contohnya aja ya, secara ilustrasi saja teman-teman ya. Kamu pengen tahu nih tentang dunia spiritualitas. Ya sudah, lakukan saja, nggak usah pedulikan dengan selama itu positif ya teman-teman ya. Selama itu positif, kamu lakukan saja. Jangan terlalu memperdulikan pendapat orang lain yang memojokkan kamu, terutama bagi mereka yang memberikan komentar negatif sama kamu, ngejudge kamu lah, ya, tanpa mereka tahu apa yang kamu jalani selama ini, apa yang kamu rasakan selama ini. Kamu lakukan saja selama itu positif, ya teman-teman. Fokus sama orang-orang yang mencintai kamu, fokus sama orang-orang yang berusaha memberikan kenyamanan bagi kamu, fokus sama intuisi kamu, fokus sama suara mereka, para penjagamu. Seperti itu teman-teman ya. Gimana caranya? Seperti tadi aku bilang ya, gimana caranya supaya kamu bisa lebih mendengarkan suara mereka yang menjaga kamu, malaikat kamu, spirit guides kamu, para leluhur kamu, mungkin bisikan alam semesta, dengan menenangkan dirimu, dengan menenangkan jiwamu. Percaya bahwa mereka melindungi kamu, percaya bahwa mereka memang selalu berkomunikasi sama kamu. Mereka sayang sama kamu. Meditasi, berdoa, menenangkan diri, ya, dengan menarik sedikit membatasi pergaulanmu dari hingar-bingarnya dunia sosialita kamu, seperti itu mungkin ya, kayak gitu teman-teman ya. Fokus dengan ketenangan jiwamu, fokus dengan mereka yang mendukung, ya, yang bisa memberikan kenyamanan di dalam hatimu, mungkin dari keluarga, mungkin dari pasangan yang percaya dengan kemampuan kamu, ya, yang percaya dengan cerita-cerita kamu mungkin. Fokus sama mereka. Fokus sama mereka yang membuat kamu nyaman, terutama nyaman di hati kamu. Ya, ada Page of Wands di sini. Ya, fokus dengan apa yang kamu mau. Ada Page of Wands ya teman-teman ya. Di sini ada energi fire sign, itu Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Fire signs ini adalah mereka yang punya kemauan keras. Mereka yang tidak pernah terlalu memperdulikan anggapan-anggapan buruk terhadap dirinya. Anggapan-anggapan buruk terhadap dirinya yang dia dapatkan dari orang lain yang tidak percaya sama kemampuannya. Ya, seperti itu. Sarannya di sini ya fokus saja dengan keinginanmu. Apa yang kamu inginkan sih? Ya, di sini aku lihat ada spiritualitas kebanyakan ya. Kamu ingin tahu banyak tentang dunia spiritualitas dan bahkan supranatural. Aku lihat dari The Hermit gitu ya. Ya fokus dengan itu tanpa kamu meninggalkan semua kewajiban kamu sebagai manusia. Seperti itu ya teman-teman. Ada The Moon di sini. Kalau kamu bisa lebih mempertajam intuisi kamu dengan cara berdoa atau dengan cara bermeditasi, ya, kamu bisa belajar ya. Otomatis intuisi kamu akan semakin tajam teman-teman. Ada Hermit dan Moon di sini ya. Juga ada Two of Swords. Sebenarnya dari awal aku juga sudah jelaskan bahwa sebenarnya kamu nih punya intuisi yang sangat tajam. Bahkan kamu mungkin sudah bisa mendengarkan bisikan-bisikan dari alam semesta, dari mereka yang menjaga kamu, tapi pendapat orang lain masih kamu dengarkan. Bahwa kamu dibilang halu lah gitu ya. Bahwa kamu mungkin dengan bercerita tentang hal ini sama mereka, kamu dinilainya tidak beragama, mungkin seperti itu ya mungkin ya. Jadi kamu suka bingung nih. Kamu harus percaya intuisi kamu atau saran-saran dari mereka ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kamu fokus dengan jiwamu, kamu banyak berdoa, kamu banyak bermeditasi, itu akan mempertajam intuisi kamu teman-teman. Jadi kamu akan lebih percaya dengan apa yang kamu alami selama ini. Kamu jadi bisa tahu mana yang bermaksud buruk sama kamu, mana yang murni sayang sama kamu, tulus sayang sama kamu. Siapapun yang datang di dalam hidup kamu ya teman-teman. Gitu. Siapapun yang datang di dalam kehidupan kamu, dalam segi apapun, segala aspek, bisa cinta ya, bisa pekerjaan gitu ya. Misalnya kamu sebagai seorang wira swasta, kamu bisa tahu nih secara intuisi akan memperingati kamu nih, para penjaga kamu akan memperingati kamu
bahwa ini orang baik loh, ini cocok loh untuk bisnis kamu, untuk karir kamu, untuk pekerjaan kamu, ini cocok loh untuk pendamping kamu. Kamu akan semakin mendengarkan itu, teman-teman. Bisa mendengarkan itu, bisa mendengarkan suara-suara spirit guide-nya kamu. Seperti itu ya. Ya, banyak sekali yang harus kamu fokuskan di sini adalah dunia spiritualitas kamu, rohani kamu, ya teman-teman ya. Meskipun memang tidak melupakan kewajiban kamu lah, mencari uang gitu ya. Di sini memang banyak sekali yang lagi penasaran tentang yaitu spiritualitas dan supranatural, dan kamu masih suka dikecohkan dengan atau dibingungkan dengan pendapat-pendapat orang di sekitar kamu atau bahkan keluarga kamu nih. Kamu dibilang halu, kamu dibilang ya itu hanya itu menyimpang seperti itu. Ya, kalau di sini masalahnya begitu ya. Kamu akan seperti apa ya, kita kembalikan ke keputusanmu, teman-teman ya. Kalau kamu percaya dengan intuisimu, kalau kamu pengen tahu tentang hal itu yang tadi aku sebutkan dari tadi, ya fokus sama itu. Ya, Page of Wands, ya fokus dengan keinginanmu apa saat ini. Lebih banyak dunia spiritualitas, ya fokus saja. Aku lihat di sini memang yang memilih pile ketiga nih, kamu sebenarnya sudah tahu ya siapa yang menjaga kamu nih. Kamu sebenarnya sudah tahu tentang yang namanya spirit guides ya. Banyak sekali yang mencintai binatang juga di sini. Kamu juga punya spirit animal. Aku lihat beberapa dari kamu di sini ya, yang menjaga kamu dalam bentuk hewan gitu ya, kalau aku lihat ya teman-teman ya. Oke, good luck, semoga beruntung ya untuk apapun yang kamu cari tahu, untuk apapun yang kamu putuskan. Ya nggak apa-apa juga sih kalau kamu merasa diri kamu halu gitu ya. Kamu percaya bahwa pendapat mereka tuh halu. Kamu halu ya, kamu percaya sama omongan mereka, ya nggak apa-apa juga. Itu kan free will namanya, kebebasan untuk mengambil sikap. Kebebasan kamu sebagai manusia untuk mau jadi seperti apa. Ya. Di sini alam semesta berkata ya, semoga berhasil, semoga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya. Semoga kamu mendapatkan apapun yang kamu pilih. Mendapatkan hasil yang positif untuk apapun yang kamu pilih. Ya, seperti itu. Good luck. Semoga berhasil. Detoxifying. Bersihkan dirimu, jiwamu dari pikiran-pikiran negatif. Apalagi kalau itu dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak menyukai kamu. Apalagi kalau itu dipengaruhi dari orang-orang yang tidak tahu apa yang kamu alami selama ini. Ya, bersihkan dari semua rasa benci, bersihkan semua dari energi negatif lah. Ya, dengan cara apa? Berulang kali aku bilang ya, di sini sarannya adalah banyak berdoa dan bermeditasi. Belajar meditasi dari dari meditasi yang simpel dulu, yang sederhana dulu teman-teman ya. Banyak sekali caranya di internet ya, kalau memang kamu tertarik untuk mempelajari tentang dunia spiritualitas dan meditasi itu sendiri ya. Gunanya banyak sekali meditasi itu teman-teman, bisa untuk membersihkan pikiranmu, membersihkan hatimu dari energi-energi negatif itu, dari pikiran-pikiran negatif itu, dari keinginan-keinginan negatif itu. Ya, seperti itu. Bath in Divinity. Oke. Bath in Divinity. His coming is as brilliant as the sunrise. Oke, teman-teman, apa yang kamu ketahui dalam hal tadi yang dari tadi aku sebutkan ya, spiritualitas atau bahkan supranatural, itu pasti punya makna tersendiri. Kenapa kamu diberikan kemampuan itu? Kenapa kamu diberikan kode-kode itu sama pencipta dan alam semesta ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, jelas untuk membawa kamu ke hidup yang lebih tenang lah teman-teman ya. Kamu jadi tahulah mana orang-orang yang bermaksud baik sama bermaksud buruk dalam hidup kamu, untuk membuka matamu supaya lebih aware atau lebih sadar tentang ada loh yang menjaga kamu. Kamu dibukakan matamu ini tentang keberadaan mereka ya untuk hal yang positif. Seperti itu. Hal yang positif untuk hidupmu, untuk jiwamu, untuk dirimu. Bahkan bisa untuk menjadi pengaruh yang baik bagi keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu. Seperti itulah teman-teman ya istilahnya ya. Jadi terima apapun yang diberikan di dalam hidupmu saat ini, diterima. Ya, kemampuanmu yang didapatkan dari pencipta diterima teman-teman, karena itu pasti akan ada hal positif yang bisa kamu ambil dari itu semua. Seperti itu, seperti seperti intuisi yang tajam, itu akan sangat berguna bagi hidupmu. Ya,
Seperti itulah istilahnya teman-teman ya. Oke, itu saran-sarannya. Tapi balik lagi, seperti yang dari tadi aku bilang, kita punya kebebasan dalam memilih sebagai manusia. Ya, kamu akan mengikuti sarannya yang dari tebaran kartu ini atau tidak, ya itu balikan lagi ke kamu ya. Toh aku tidak bisa memaksakan apapun sama kalian semua. Seperti itu teman-teman ya. Di sini ada energi dari zodiak fire sign Leo, Sagittarius dan Aries. Ada water sign itu Cancer, Pisces dan Scorpio. Ada earth sign Taurus, Virgo dan Capricorn ya teman-teman ya. Seperti itu. Ini jelas pilihan ketiga banyak sekali tentang dunia spiritualitas ya. Banyak sekali yang tertarik atau mulai membuka diri, membuka hati tentang hal-hal yang sifatnya tentang spiritualitas dan bahkan supranatural ya. Fokusin aja ke situ teman-teman ya. Seperti itu. Tadi aku sudah jelaskan panjang lebar ya. Oke teman-teman, ini tadi yang aku sebutkan energi zodiaknya belum tentu itu energinya belum tentu itu zodiak kamu ya. Bisa saja hanya energi yang kamu bawa. Ya, teman-teman, belum tentu zodiak kamu. Oke, semoga cocok ya file terakhir atau file ketiga. Bye.